Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan beribadah kepada Tuhan, dan karena itu mari kita ambil sikap ibadah kita yang benar di hadapan Tuhan Allah. Walaupun kita ada di rumah-rumah, tapi mari kita siap hati dan sikap ibadah kita yang benar di hadapan Tuhan. Dalam bulan budaya bahasa Gemit kali ini, dalam semangat tema menjaga tradisi iman, mari kita beribadah kepada Tuhan. Sejemput kita semua berdiri, PPK nomor 10, hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaan diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Saudara-saudara, mari kita beribadah kepada Tuhan dalam percaya bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, Natsya membimbing kita dalam kebaktian minggu hari ini 10 Mei 2020. Terambil dari surat Roma pasal 4 ayat yang ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Demikian firman Tuhan. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang
memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak Dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Sejenak kita merenungkan seluruh dosa dan kesesatan kita, dan dengan jujur kita mengaku itu di hadapan Tuhan Allah. Sekaligus kita memohon pengampunan daripadanya. Kita ambil sedikit saat teduh untuk pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kudus dan kekal, Engkau menyelidiki hati dan Engkau tahu siapakah kami ini. Kami orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami sering berlaku curang dan tidak menjaga kekudusan. Semuanya terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus
melihat tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Saudara-saudara, sebagai salah seorang hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu, tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelam, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bermazmur untuk Tuhan. Menurut Mazmur 69 ayat 31 sampai ayat yang ke-37, secara berbalas-balasan kita akan membacakan Mazmur ini. Bagian-bagian ayat yang tercetak keluar saya akan membacakannya, dan yang tercetak sedikit ke dalam jemaat akan membacakannya. Untuk itu sejemput jemaat Tuhan berdiri. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. PKJ 285, bila badai hidup menerpamu. Bila badai hidup menerpamu,
hambamu. Dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami rindu mendengar firman-Mu. Tolonglah agar firman-Mu dapat menyirami hidup kami yang gersang. Buatlah hidup kami sejuk dan damai. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menerangi jalan kami yang gelap, menghibur hati kami dan memberikan pengharapan. Ya Tuhan, tolong kami agar perkataan-Mu ini selalu bertumbuh dalam kehidupan kami semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Majelis Sinode Gemit menetapkan pembacaan untuk hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka,
adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom. Sekali lagi, shalom. Yang paling pertama, saudara-saudara, sebelum berkhotbah saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada semua jemaat yang ada di rumah yang sementara beribadah menurut tata ibadah yang dikirim oleh gereja. Rupa-rupanya baru saya lihat, saudara-saudara, bahwa yang untuk Bapak berkhotbah itu masih pakai tema minggu lalu. Tulisannya menjaga budaya dalam seluruh ciptaan. Walaupun bagian khotbahnya dalam tema menjaga tradisi iman. Saya mohon maaf untuk kesalahan dan ketidaknyamanan ini. Semoga saya dimaafkan dan diampuni. Saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara ada dalam sukacita. Biasakan dirilah dan budayakanlah kalau sakit berobat. Kita hidup pada zaman, atau paling tidak kita pernah ketemu dengan beberapa orang yang kalau dia pilek, dia batuk, terus kita bilang sudah ke dokter. Dia bilang nanti sembuh juga. Di rumah masih ada yang begitu kok. Pilek, batuk, nanti dia bilang nanti sembuh juga. Kok hanya pilek? Sekarang ini pilek berat. Batuk itu berat itu. Jadi biasakanlah, budayakanlah kalau saudara sakit, periksakan diri ke dokter, karena itu penting. Baik saudara-saudara, hari ini tema dalam bulan budaya bahasa Gereja Masih Injil Timur, tema kita adalah menjaga tradisi iman. Diambil dari pembacaan penampakan Yesus kepada semua murid. Saya ingin mulai dengan mengatakan saudara-saudara bahwa simbol-simbol dan nubuat-nubuat tentang Tuhan dalam tradisi iman bangsa Israel yang tergambar dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur adalah benar dan sungguh terjadi. Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Jauh-jauh hari sebelum penampakan Yesus kepada murid-muridnya, kepada leluhur bangsa ini telah dinyatakan pada mereka. Kenapa sebenarnya saudara? Itu karena Tuhan mengasihi manusia. Secara singkat digambarkan kembali kira-kira begini. Allah begitu mengasihi manusia. Dia menciptakan segala sesuatu dan mempercayakan kepada manusia untuk mengelolanya. Tapi kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Waktu ketika manusia jatuh dalam dosa itu, kemudian Allah membiarkan manusia itu sendiri? Jawabannya tidak. Dia mengingat manusia. Dia memanggil satu orang namanya Abraham. Dari satu orang menjadi satu bangsa namanya Israel. Dan dari bangsa ini terus sampai kedatangan Kristus. Jauh-jauh hari dalam perjalanan bangsa Israel, semua itu telah disimbolkan dan semua tentang Yesus itu telah dinubuatkan. Jadi tidak ada yang perlu diragukan lagi.
Hanya dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Allah, manusia dapat menikmati kasih karunia Allah yang besar dalam kehidupan manusia. Hal ini yang perlu dijaga dan diteruskan. Sekali lagi, hal ini perlu dijaga dan perlu diteruskan dalam hidup manusia dan keturunannya. Saudara-saudara, kita membaca latar belakang kisah ini. Dimulai dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Tertulis di sana, kita bisa membaca nanti. Menyatakan bahwa kedua orang yang ke Emmaus itu sudah kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka mendapatkan ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul dengan teman-teman mereka. Mereka berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dalam pembacaan hari ini terungkap beberapa hal yang perlu dijaga dan dilakukan sebagai orang-orang beriman. Pertama, saudara-saudara, bahwa kebangkitan itu adalah sesuatu yang nyata. Saya ulangi, kebangkitan itu adalah sesuatu yang nyata. Tuhan Yesus yang bangkit itu adalah sesuatu yang nyata, bukan hantu dan bukan halusinasi. Tetapi mengapa murid-murid yang melihat hal itu justru menyangka bahwa itu hantu? Ini disebabkan karena mereka dipengaruhi oleh ketakutan sehingga mereka melihat yang tidak biasa seperti itu disimpulkan sebagai hantu. Pikiran para murid yang seperti itu yang membuat Yesus kemudian menegaskan bahwa kebangkitan dan kehadirannya saat itu adalah nyata. Yesus menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Bahkan kalau kita baca, Yesus bahkan meminta makan kepada mereka. Hal kedua, saudara-saudara, tergambar di sana pentingnya pengorbanan Yesus di salib. Bahwa lebih dari itu, Yesus menegaskan kepada mereka kesengsaraan salib yang dialami oleh Yesus. Itu bukanlah sebuah keterpaksaan atau sebuah tindakan darurat karena upaya lain untuk menyelamatkan manusia telah gagal. Tetapi sesungguhnya melalui sengsara salib itu Tuhan menunjukkan suatu tempat di dunia di mana ada suatu momen manusia dapat melihat kasih Allah yang besar kepada manusia. Sekali lagi, peristiwa pengorbanan Yesus di salib bukan sebuah keterpaksaan, bukan sebuah tindakan darurat karena sudah gagal dalam segala cara untuk menyelamatkan manusia, tapi hal itu terjadi melalui sengsara salib itu. Tuhan ingin menunjukkan satu tempat di dunia di mana pada satu momen manusia dapat melihat kasih Allah yang besar itu kepada manusia. Ketiga, saudara-saudara, pertobatan dan tawaran pengampunan tergambar dengan baik di situ. Bahwa hari-hari duka cita telah berlalu dan murid-murid telah melihat kebangkitan itu. Mereka tidak boleh tinggal diam di tempat. Sekarang mereka harus pergi bahkan ke seluruh dunia untuk mengabarkan kabar kebangkitan itu. Mereka harus menyampaikan itu selama mereka hidup tanpa batas waktu. Bahwa manusia berdosa mesti datang kepada Tuhan, bertobat dan menikmati keselamatan yang Tuhan sediakan bagi manusia. Yang keempat, saudara-saudara, tergambar di sana persiapan pelayanan. Murid-murid harus menanti di Yerusalem. Disiapkan untuk masuk pada tugas pekabaran Injil itu. Mereka tidak boleh pergi sebelum dipersiapkan. Mereka tidak boleh pergi hanya karena desakan emosional, karena telah melihat Yesus yang bangkit. Mereka harus dipersiapkan. Kira-kira hal-hal ini digambarkan dalam pembacaan tadi. Saudara-saudara, lalu kalau demikian, apa pesan firman buat kita semua hari ini? Sebagai jawaban juga sekaligus atas tema menjaga tradisi iman ini.
Pertama, saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan itu ada dan nyata. Sekali lagi, Tuhan itu ada dan nyata. Jadi jangan karena ketakutan, maka kita menghubungkan semua hal yang tidak biasa itu sebagai pekerjaan setan atau penampakan hantu. Ada orang yang kalau ke tempat baru, sepi, gelap, tiba-tiba ada bunyi atau hembusan angin. Mereka langsung berpikir, jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Kira itu hantu? Tidak. Itu angin. Itu bunyi. Tapi manusia ini, saudara-saudara, sebagaimana para murid itu, ketakutan itu menguasai manusia. Ketakutan itu yang membuat kemudian manusia memberikan penilaian, bahkan kepada Tuhan pun mereka akan bilang itu hantu atau. Oleh karena ketakutan itu, mereka harus melihat dulu sesuatu baru mereka percaya. Iman yang seperti ini jangan dibangun sebagai tradisi. Tidak boleh. Di rumah masih ada yang begitu kok. Yang tiba-tiba kalau dia keluar malam, pohon tagoyang sedikit, dia bilang, itu di sini biasa Pak. Tidak boleh. Tradisi ini tidak boleh dilanjutkan. Tapi tradisi iman yang melihat dalam imannya, dalam kepercayaannya bahwa Tuhan itu ada. Pada hari Minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan itu dari sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Manusia berasal dari Tuhan, tapi Tuhan berasal dari mana? Tidak ada, manusia tidak bisa paham itu. Karena itu Tuhan terlalu besar, Tuhan terlalu luas, tapi Dia ada. Melihat ciptaan-ciptaannya menunjukkan di mana Dia ada. Apalagi sampai ketika Dia menderita, mati, bangkit bagi kita. Tadi dalam penjelasan yang tergambar di teks, bahwa melalui peristiwa salib itu, Tuhan ingin menunjukkan satu tempat di dunia di mana manusia dapat melihat pada satu momen betapa kasih Allah itu besar kepada manusia. Itu cukup bagimu, Tuhan itu ada. Supaya jangan aneh-aneh sedikit dihubungkan dengan hantu, dengan setan. Yesus bilang, ini aku, adakah makanan padamu? Berikanlah kepada aku. Mereka memberikan kepada Yesus sepotong ikan. Yesus makan. Yesus menunjukkan kaki dan tangannya. Saya ketika membaca Yesus menunjukkan kaki, saya membayangkan film-film horor Indonesia itu. Kalau sampai syuting di kaki, kalau itu hantu itu pasti dia melayang-melayang sedikit. Yesus ada. Saya heran saudara-saudara, banyak orang percaya, kok lebih percaya adanya hantu daripada lebih percaya adanya Tuhan. Coba saudara renungkan sedikit, sebenarnya apa yang paling banyak menguasai dirimu tentang sesuatu. Apakah hantu itu lebih besar atau Tuhan? Kata Tuhan itu, kalau kita omong cepat-cepat berulang-ulang, itu tak salah dia berbunyi hantu. Coba tidak percaya, coba ulang-ulang itu Tuhan, 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 Tuhan. Tak salah dia bunyi hantu. Jadi tipis sekali antara manusia percaya kepada Tuhan atau justru dia meyakini kehadiran hantu. Itu pertama. Pelajaran kita hari ini, saudara-saudara, pesan firman yang kita bawa pulang adalah tradisi melihat segala sesuatu itu dalam perspektif hantu berhenti sudah. Ada Tuhan, Tuhan itu ada. Itu yang harus dibangun tiap-tiap hari dalam hidup kita sebagai tradisi. Kedua, saudara-saudara, ingatlah bahwa kasih Allah itu sangat besar sehingga ia telah berkorban bagi kita lewat penderitaannya di kayu salib. Jadi ceritakanlah tentang kasih Allah yang besar itu. Lebih besar daripada masalah kita. Kenapa hal ini kemudian menjadi pesan firman bagi saya dan saudara? Karena ada banyak orang, saudara-saudara, terlalu berpikir dan merasa kalau Tuhan itu tidak mengasihinya.
Ini semacam dibangun sebagai sebuah kebiasaan. Tuhan tidak mengasihi saya. Kenapa? Karena dia selalu membandingkannya dengan orang lain. Dia selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Kenapa orang lain sukses, saya tidak sukses? Saya gagal. Kenapa dia sehat, saya sakit. Kenapa dia begini, saya begini. Kenapa dia begitu, saya begini. Selalu karena membandingkan dengan orang lain. Maka kita lupa saudara-saudara. Untuk membiasakan diri bercerita tentang kasih Allah. Kita lupa membiasakan diri bercerita tentang kasih Allah. Saudara-saudara, memang hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, membangun tradisi kedekatan hidupnya dengan Tuhan itu, yang bisa melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya baca di media sosial 2 kisah kira-kira begini. Yang pertama, saudara-saudara, saya kira saudara juga mungkin pernah lihat, pernah baca. Di situ ada gambar, ada foto seorang anak yang merampas minuman ibunya. Dia pun mama mau minum, dia rampas. Orang komen ngeri. Anak tidak tahu diri lah, segala macam di komen, kira-kira begitulah. Tapi ternyata saudara-saudara, bukan itu. Kejadian yang sesungguhnya adalah rupa-rupanya minuman yang akan diminum oleh ibunya itu mengandung racun. Dan tahu bahwa karena dia punya mama mau minum, dia rampas. Tapi namanya kita manusia, lebih cepat lihat yang itu, kelihatan itu, lantas kita berkomentar seolah-olah tidak ada benarnya. Sekali lagi, yang hanya dekat dengan Tuhan itu dia akan mengerti. Kedua, saudara-saudara, saya membaca, saya melihat ada gambar. Ini gambar bagus ini. Ada orang gendong itu malam sama-sama dengan Kak Friska, dengan Kak Joel, Kak Ellen. Saya tanya, ini gendong ini. Saya pakai bahasa Kupang waktu itu. Dia dongko keledai. Taruh di belakang dan jalan. Beberapa orang berkomentar, ini orang mungkin penyayang binatang ini. Beberapa bilang ini orang bodoh. Penyayang binatang bodoh. Lalu orang ini berkata begini, tidak, saya bukan penyayang binatang. Saya juga bukan orang bodoh. Lalu kenapa saya dongko ini keledai? Karena dalam perjalanan pulang kami itu, musuh-musuh menaruh banyak sekali ranjau. Kalau saya biarkan keledai ini jalan sembarang dan dia menginjak ranjau, matilah kami semua. Karena itu saya menggendong. Sengaja saya pakai hal ini untuk kita saudara-saudara, untuk kita membangun sebuah kebiasaan. Tidak melihat dari sesuatu yang perspektifnya kecil sekali untuk mengatakan Allah itu tidak mengasihi saudara. Dia terlalu mengasihi. Tetapi cara pandangmu yang bermasalah tentang Tuhan. Berulang-ulang kali di masa raya Paskah itu saya mengatakan, kalau Anda bertanya kepada Tuhan, Tuhan, seperti apakah Engkau mengasihi aku? Dia tidak menjawab apa-apa. Dia tidak berkata apa-apa. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara. Seperti itulah dia mengasihi. Rubah cara pandang kita tentang Tuhan. Sekali lagi, yang dekat dengan Tuhan, yang bisa membangun sebuah tradisi iman yang baik ini. Ketiga, saudara-saudara, ingatlah bahwa penginjilan atau berita kebangkitan, pertobatan dan pengampunan dosa harus menjadi tanggung jawab semua orang beriman. Haruslah. Yang menjadi tradisi kita adalah menginjil. Menginjil sebagai gaya hidup. Tidak boleh berhenti diberitakan. Hal ini sepertinya terulang lagi, saudara-saudara.
dinyatakan kepada kita dalam beberapa minggu ini, bahwa tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas semua orang. Karena itu saya ingin mengatakan begini, ada orang yang berpikir kalau pekabaran Injil itu sudah tidak perlu lagi. Beberapa orang mengatakan pekabaran Injil sudah tidak perlu lagi karena semua orang sudah beragama. Apalagi Tuhan itu kan baik bagi semua orang. Apalagi tugas itu adalah tugas para pemimpin agama. Beberapa orang sudah tidak menginjil lagi. Dengan alasan-alasan yang kira-kira saya nyatakan. Pertama, tidak perlu lagi semua orang beragama. Apalagi Tuhan itu baik bagi semua orang. Apalagi saya kan tugas bukan itu. Saya tugas lain. Tidak. Berita ini menjadi penting. Pesan firman yang terakhir saudara-saudara buat kita hari ini adalah, ingatlah bahwa segala sesuatu perlu dipersiapkan dengan baik. Tidak tergesa-gesa dan tidak emosional. Saya ulangi, segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik. Bangunlah kebiasaan itu. Bangunlah sebuah tradisi. Ini cara hidup orang beriman itu adalah tidak tergesa-gesa. Dipersiapkan dengan baik segala sesuatu. Tidak emosional. Ibadahmu harus ibadah yang dipersiapkan yang baik. Tidak asal jalan. Ibadahmu bukan ibadah yang emosional untuk mendapatkan kepuasan dirimu di situ. Tapi benar-benar kita persiapkan. Dalam perjalanan hidup beriman, ada orang yang segala sesuatu yang diinginkan harus segera terjadi. Tanpa persiapan, tanpa rencana, bahkan tanpa aksi. Persiapan tidak, rencana tidak ada kegiatan apa-apa, tapi mau apa yang diinginkan terjadi. Itu manusia hidup hanya dengan khayalan. Tiap hari dia pikir, coba kalau saya. Kalau tiap hari semua orang hanya coba kalau. Untuk iman itu jangan coba-coba. Ini suka iklan saja. Tapi iman tidak boleh coba-coba. Bangunlah kebiasaan bahwa segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik. Kehidupan rohanimu, kehidupan jasmanimu, ibadahmu, usahamu, pekerjaan, semuanya harus dipersiapkan. Saudara-saudara, hampir-hampir kita punya kehidupan sekarang lebih tergantung pada apa yang menjadi tren, apa yang menjadi viral, begitu. Itu kita ingin ikut itu. Anda tidak disebut viral, Anda tidak disebut gaul kalau tidak ikut sesuatu yang berkembang pesat, mode pakaian kah, makanan kah, penampilan kah, segala macam. Tidak harus begitu. Tidak harus. Ada hal yang lain yang lebih penting dari itu adalah persiapkanlah dirimu sebagai saksi-saksi Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup yang harus ditujukan kepada Tuhan. Walaupun interaksinya dengan manusia, dengan semua orang, dengan semua ciptaan yang ada di dunia. Tapi diarahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Ini menjadi bagian kita. Kenapa saudara-saudara? Kenapa kemudian saya hubungkan dengan tema ini? Karena saya berpikir, apa sih sebenarnya tradisi iman orang percaya? Apa sih tradisi iman orang percaya? Simbol-simbol luarnya. Kami pendeta pakai toga. Ini orang lain pun tradisi. Orang Kristen jalan kemana-mana pakai rantai salib. Itu orang lain pun tradisi itu. Beberapa orang kan pakai jas. Jas juga itu orang lain pun tradisi. Kalau kita kan pakai selimut. Pakai tilang, kata dilihat ke Edwin dan ke Joel pakai itu. Apakah itu yang kemudian kita sebut sebagai tradisi kita? Tidak, dia harus lebih dalam.
Nilai-nilai yang dibiasakan. Persoalan kita hari ini saudara-saudara adalah renungkanlah. Apa yang saudara biasakan tiap-tiap hari sebagai bagian dari pergumulan imanmu. Apa yang saudara biasakan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga, ketika saudara berusaha, ketika saudara bekerja dan lain-lain. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau menolong kami hari ini lewat pemberitaan firman, supaya kami memahami betul kenapa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan tradisi percaya ini akan menjadi bagian kami tiap-tiap hari, bahkan diturunkan kepada anak cucu kami. Biarlah ini menjadi sesuatu yang punya nilai dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan luar biasa. Dalam kasih yang besar itu, Engkau menyatakan dirimu atas kami sekalian. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pengakuan iman, saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku.
Silakan duduk. Saudara-saudara, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu menganugerahkan kepada kami berkat yang melimpah. Biarlah kami selalu diajar agar dengan penuh sukacita dan tulus hati kami memberi persembahan kami kepadamu. Amin. Kita memberikan persembahan kita sambil kita menyanyi NKB 197. Selamat memberi. Tuhan memberkati. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Ayat kedua, boleh sambil tepuk tangan. Nanti tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut bergesa, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di hadapan hadirat-Mu dalam persekutuan kami, yang sungguh punya jarak jauh satu dengan yang lain, tetapi kami percaya bahwa kami satu dan kami dekat di dalam Kristus. Hari ini kami beribadah bersama, dan terus kami menyatakan syukur kami bahwa sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Tuhan izinkan ibadah ini boleh dilangsungkan. Diberkatilah semua jemaat yang mengikuti ibadah ini. Diberkatilah semua jemaat yang melaksanakan ibadah minggu di rumah mereka dengan kesiapan mereka, dengan ketulusan hati mereka. Karena Tuhan rindu berjumpa dengan mereka di rumah-rumah mereka. Kami bersyukur kalau kesehatan itu ada pada kami, kalau berkat makan minum dan berbagai-bagai hal baik itu masih kami dapatkan daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya kasih-Mu jangan jauh daripada kami. Dalam situasi apapun, kami mohon Tuhan, supaya Engkau dekatkan kami kepadamu, karena hanya dengan cara-Mu lah kami dapat datang padamu. Tuhan, di kesempatan ini kami berdoa,
Kami menginginkan lagi sebuah keadaan di mana kami bersekutu bersama-sama sebagai orang percaya dalam gedung kebaktian kami. Karena itu kami minta Tuhan, bantulah pemerintah kami, bantulah para medis kami. Supaya pandemi corona ini bisa diselesaikan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tahu cara bagaimana menyelesaikannya. Kami mau berharap kepada Tuhan karena Engkau bisa menggunakan siapapun manusia untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena ini berdampak serius bagi ekonomi. Ini berdampak serius bagi hubungan kami. Beberapa orang kesulitan makan minum oleh karena persoalan ini. Beberapa orang terpaksa melepaskan kepergian saudara-saudara mereka yang berduka, yang meninggal dunia tanpa datang untuk melayat pun. Tuhan tolong kami semua. Kami percaya Tuhan kalau Engkau bersabda, semua jadi. Maka untuk masalah ini pun Tuhan dapat menyelesaikannya bagi kami. Tuhan terima kasih. Beberapa sahabat kami dalam segala duka cita mereka, kami mohon hiburan dari Tuhan. Mereka yang mengalami ulang tahun, mereka pun kami bersyukur. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang menikmati ulang tahun mereka sepanjang minggu ini. Bapak Nyongki Lukas Nusi, Saudara Richard Pani, anak Asaria Hamatara, anak Troy Cemuria, Bapak Doni Kusuma, Bapak Edward Nusi, Ibu Dewi Kusuma, Ibu Terocigo, Saudara Hansen Lianto, anak Tevindi Tafui, anak Jafir Sila, Ibu Tresia Nusi, Saudara Iwan Wirianto, Bapak Robi Hubiono, Bapak James Roland Senge, Ibu Lili Tanjung, Saudara Rocky Endiono, Ibu Erlina Wati, Ibu Christine Samora, Saudari Delmi Sompu, Ibu Jusnia Toha, Ibu Joyce Cheng Berlin, Ibu Margareta Kusuma, Ibu Meli, Ibu Budi, Saudara Budi S. Wong, Saudari Fania Lydia Pranata. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan buat mereka semua yang mengalami ulang tahun mereka. Kami sungguh percaya Tuhan, kasih-Mu itu juga akan tetap pada mereka. Bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi mereka, pimpin dan tuntun mereka terus sampai Tuhan berkenan dalam hidup mereka. Masing-masing pribadi dan masing-masing keluarga yang punya pergumulan pribadi, punya pergumulan khusus, dengarkanlah mereka Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu di dalam hidup mereka. Anak-anak masih bersekolah dari rumah Tuhan, di rumah. Orang tua mendampingi mereka. Tuhan berikan segala hikmat dan bijaksana. Terima kasih karena kasih-Mu yang besar itu menuntun kami hingga hari ini. Terpuji nama-Mu. Semua yang kami lakukan, kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita segera akan mengakhiri ibadah ini. Karena itu saya jemput kita semua berdiri. Allah itu kasih. Nama-Mu selalu kusebutkan. Nama-Mu selalu kusebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan
Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan